Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Kami dari kelompok Ganjil B akan membawakan materi kesehatan kerja. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Wahyuni, Fitriani, Friska Todingan, Baso Emiraj Galib Malik, Nur Alim, dan saya sendiri Adnan Fauzi sebagai moderator. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Saya atas nama Nur Alim ingin memaparkan tentang pengertian kesehatan kerja. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Saya Baso Emiraj ingin memaparkan materi tentang tujuan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegaran 2004, 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaiknya, seefektif mungkin. 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi. 5. Agar peningkatan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Dan terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kerja dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Saya Fitriani akan memaparkan materi tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Adapun faktornya yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja baik fisik, mental maupun sosial. Pemberi kerja perlu mengupayakan penempatan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Yang kedua yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mencakup faktor fisik, kimia, biologik, ergonomik maupun psikososial. Dan yang terakhir yaitu kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi setiap karyawan. Saya Wahyuni Ahmad akan memaparkan materi tentang cara menjaga kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat di kantor. Salah satu caranya adalah dengan membawa makanan yang disiapkan dari rumah. Dengan begini, Anda mengurangi risiko mengkonsumsi makanan yang kurang sehat atau kurang higienis. Yang kedua, menjaga kebersihan area kerja. Area kerja yang tidak bersih akan mengundang kuman dan bakteri yang dapat membuat Anda sakit. Bersihkan meja kerja secara berkala termasuk dari sisa-sisa makanan. Menjaga kebersihan area kerja termasuk dalam upaya mendukung keselamatan kerja. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Salah satu caranya adalah dengan rajin mencuci tangan, baik saat hendak maupun sesudah makan, maupun setelah menyentuh benda atau permukaan yang disentuh orang banyak. Yang keempat, yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja yang penuh resiko. Hal ini karena ada banyak potensi bahaya di lingkungan kerja, misalnya kejatuhan benda berat, terluka oleh mesin produksi, dan terpapar bahan kimia.
Yang kelima, fokus kerja adalah konsentrasi yang tinggi terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Ketika konsentrasi kita tidak teralihkan dan hal-hal yang lain yang tidak bersangkutan dengan pekerjaan, ini mengindikasikan bahwa kita telah memiliki fokus kerja yang baik. Saya Friska Todingan ingin memaparkan materi tentang aspek-aspek keselamatan kerja. Aspek-aspek keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain, yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Berdasarkan penelitian, faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu ventilasi, penerangan, suhu dan situasinya. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi, dan di samping itu ialah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat, dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut, dan memahami cara mengoperasionalkan mesin. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.